main bola api, salah satunya itu ada ayat yang ya narukuni bardau wasalaman ala Ibrahim. Ada. Pada malam hari ini kita mau live tentang belajar ilmu tenaga dalam. Ilmu tenaga dalam. Ya. Ilmu tenaga dalam yang jarang dipunyai oleh manusia pada umumnya. Tenaga dalam ini fungsinya adalah untuk keselamatan diri sendiri. Baik di baik di pondok maupun nanti ketika di rumah. Setelah latihan tenaga dalam ini, kita akan praktek ilmu megang api tidak panas. Kita tunggu saja 20 menit ya. Kita lihat di depan sini itu ada anak santri yang lagi belajar kebatinan, tenaga dalam. Mereka akan sakti nih. Nanti 20 menit sampai 25 menit kita langsung praktek. Ya. Jadi santri itu di samping dibekali ilmu agama juga dibekali ilmu jaga diri. Ilmu jaga diri yang insya Allah anak-anak santri yang di depan ini itu bisa menjaga diri ya. Bisa menjaga diri juga bisa mengobati. Bisa mengobati. Ketika bisa mengobati kan nanti dikasih amplop. Atau bisa bermanfaat buat orang lain gitu ya. Kita lihat anak santri yang lagi belajar tenaga dalam. Santri-santri Al-Khiyaro yang terpilih belajar ini itu adalah santri yang mondoknya sudah di atas 7 tahun. Betul. Jadi santri yang mondoknya sudah di atas 7 tahun. Atau senior gitu ya. Atau santri-santri senior semua. Nah, mereka ini itu digembleng sama kakak saya untuk bisa menjadi orang yang berguna, orang yang bisa menjaga diri, keluarganya, gurunya dan semuanya di masyarakat ya. Kita lihat ya. Kita lihat ya. Kita lihat ya. Kita cek. Kita terbagi ke dalam dua live ya. Dua live. Yang pertama adalah live di Instagram. Instagram Lutfi saya, NZ gitu ya. Lutfi NZ dan Al-Khiyaro. Ya. Kita lihat, kita deket ya. Saya deket ya. Saya mau deket ya. Langsung di Ini mereka digembleng selama hampir 1 bulan. Ya. 1 bulan ya. 1 bulan. 30 sampai 40 hari ya. Jadi sudah bisa punya ijazah buntet, punya ijazah hikmah, juga mereka dibekali ilmu-ilmu agama yang tinggi. Ya, lihat ya. Betul. Kita lihat ya, Bang. Ini di belakang sana ya, juga ada anak sekali lagi. Nah, ini lebih muda gitu kelihatan loh. Lebih. Anak-anak santri yang selama sebulan ya Mas Fabi ya? Ya, kira-kira selama sebulan. Ini salah satu senior di ilmu hikmah. Ini senior ini lagi memantau juga ini supaya gerakan mereka terjaga. Bisa banget. Pegang ini gimana? Biar nggak goyang maksudnya. Ini stabilizer. Goyang ininya. Kita juga lagi live di Al-Khiyaro. Ini dipakai itu? Nanti mau langsung praktek ya? Iya. Langsung mau praktek. Praktek untuk langsung main bola api. Bola api dan mereka dibekali kekuatan ya. Kekuatan dulu tentunya. Iya, ya makanya kan? Sekarang ini proses untuk menyiapkan mereka ketika nanti
mau ada apa namanya? Itu ada Bang Haris. Nah, Bang Haris sudah datang. Saya itu termasuk alumni pertama, Mas Fabi. Oh gitu ya? Pernah belajar juga ya? Yang pertama. Habis ini live praktek megang api. Ya. Nggak tanggung-tanggung. Dan langsung bermain ya? Dan langsung bermain. Dan mereka itu akan Gembleng ya? gembleng habis-habisan. Ya. Semoga anak-anak yang belajar ilmu Hikmah ini akan bermanfaat ya, Bang Tega ya. Amin, amin. Coba Bang Tega sini. Bang Tega dapat salam dari Bang Budi. Ya. Bang Tega ini alumni yang pernah belajar sama Bajua dulu ya. Ini Bang. Gimana pengalamannya tentang sini? Yang kenceng Bang. Ya, Pengalaman belajar kebatinan gimana? sangat terkesan sekali dan ilmu-ilmu yang diberikan kepada Abah kepada kita sangat bermanfaat sekali. Waktu itu Abah berapa sudah lama itu? datang di sana. Waktu itu kalau saya 40 hari dan 40 hari ya? terakhir itu berendam di kali bendungan ya, kali budak itu terakhir berendam selama 1 jaman lah. Iya. Itu kalau nggak salah kalau masih ingat saya itu berendam terakhirnya itu berendam di kali selama 1 jam. Ya. Jadi santri itu dibekali bukan ilmu agama aja, tapi harus dia bisa hikmah juga, bisa mengobati dan sakti tentunya. Mudah-mudahan amin. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Jadi sebelum nanti bermain bola api, ini adalah salah satu stepnya gitu Pak ya. Jadi ini rutinitas yang belum selesai kemarin ya, masih berjalan. Ini tuh selama 1 bulan ya. Iya. 1 bulan. Jadi mungkin di perguruan lain juga beda kali ya. Iya, Karena seperti ilmu seperti ini tuh bukan untuk diperdebatkan karena mempunyai Metodenya masing-masing. ya metodenya masing-masing. Jurus seperti ini nih jurus Karomatus Suro untuk berlatih tenaga dalam hikmah ya. Seperti nanti buat ngisi barang ataupun buat media untuk mengobati dan sebagainya. Bahkan untuk menyembuhkan atau membantu orang sakit juga bisa nanti ke depannya Ya ya. insya Allah ya. Insya Allah seperti itu. Jadi Tapi tema kita, konten kita kali ini pengen main bola api nih Pak. siap. Jadi Siap. kapan nih kira-kira nih? Selesai ini ya. Selesai ini ya? Selesai ini kita main bola api gitu ya. Mudah-mudahan Allah ridho gitu. Amin. Ini ada yang nanya Pak, katanya santri putri boleh lihat langsung nggak Mas? Katanya gitu. Boleh-boleh aja. Boleh-boleh aja katanya. Jadi Kamelia Putri, kata abahnya mangga boleh-boleh saja. Jadi saya tuh pengennya gini ya. Konten saya tuh pengennya setengah bulan sekali gitu ya. Karena kadang-kadang malam Jumat tuh belum tentu bisa juga. Iya. Karena ada apa namanya? Ada acara istighosa juga. Kalau ini Ini IG-nya Kang Lutfi. oh gitu. Jadi saya sih berharap orang yang mempunyai kelebihan di dalam ilmu hikmah lebih baik untuk pencerahan sajalah. Lebih baik untuk pencerahan, ndak usah untuk konten-konten yang kadang-kadang konten tersebut itu Menyusahkan orang lain, apa menjerumuskan namanya? ya. Kadang-kadang bohong gitu ya, kadang bohong gitu. Kadang bohong. Sehingga ya pencerahan. Kenapa kok Al Khiyaro itu mengadakan acara main bola api? Karena memang sebetulnya sudah tradisi ini setiap tahunnya. Ya. Sudah tradisi, jadi bukan kali ini ya. Bukan kali ini. Jadi medianya itu
Gimana? Jadi medianya itu kelapa ya, kelapa. Kelapa Oh, jadi itu bolanya itu kelapa gitu ya? dari kelapa. Itu kita rendam. Iya. Kita rendam. Setelah direndam sekian lama gitu ya, bahkan tingkatan berhari-hari, baru nanti kita nyalakan. Itu Nanti. tujuan merendam atau Supaya dipendam tidak itu? cepat mati, Oh, gitu nanti ya. ketika dihidupkan tidak cepat mati apinya Iya. gitu ya. Supaya tidak cepat mati. Tapi apinya itu ada si bola itu ada bacaan khusus atau Ada sih, ada juga ada ya? ya. Dan mereka juga langsung dibekali sama ilmu tidak panas gitu mungkin ya? Apa gimana Ada rasanya, juga Pak? ya bacaannya ya. Iya, iya. Bacaannya juga ada juga. Jadi acara seperti ini, Iya. itu tidak kali ini, tapi saya sudah berjalan sebetulnya hampir 20 tahun. Iya. Cuman Hampir berapa tahun terakhir memang berhenti gitu Pak ya? hampir berapa tahun ya berhenti gitu ya. Karena kan Tapi kira-kira nanti ini tuh Pak, buat kemanfaatan semua ya. Iya. Buat mudah-mudahan bisa manfaat pada dirinya sendiri. Amin, iya. Syukur-syukur bisa bermanfaat buat orang lain. Nah kalau sudah berhenti 5 tahun atau 6 tahun yang lalu nih Pak, kalau ke depan kira-kira akan konsisten atau rutin tidak setiap tahunnya? Enggak, sebetulnya enggak. Ini jurus ketujuh ini. Jurus ketujuh. Ya, ketujuh. Iya. Nah, assalamualaikum, punten Bah, Mas Fabi, ajeng tanglet menawi dikangge golok terus mboten mempan niku termasuk ilmu kekuatan batin tah. Jadi gini Kalau menurut saya misalnya gini. kena golok ya, Ya. ini ada yang nggak ngerti nih bahasa mungkin. Jadi kalau misal dibacok pakai golok, itu termasuk ilmu batin atau enggak katanya? Ya itu iya sih, makanya kan itu namanya ilmu kebal ya. Tapi menurut saya ya, orang itu paling enak itu dicubit sakit. Oh, Dicubit sakit gitu. atau gatel digaruk gitu enak Ya, artinya gini, buat apa sih kita pakai ilmu-ilmu kebal segala gitu ya? Iya. Gitu. Kalau kita nggak mempan dipukul, kita nanti akan coba digebuk pakai kayu. Ketika digebuk pakai kayu nggak mempan, kita pengennya dibacok sama golok. Lah giliran dibacok mempan tuh gimana tuh? Jadi kalau menurut saya sih, Iya. gitu. Jadi jangan terlalu berhasrat pengen punya ilmu kebal gitu, Pak ya. Iya. Pada Al-Quran itu ya, ada surat apa ya? Yang 2 ayat terakhir. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa rabbul arsyil azim. Itu tuh wasilah itu kita bisa menjadi wasilah nggak mempan dibacok loh, Mas Fabi. Oh, jadi itu yang dimaksud karomatus suro itu bahkan ayat-ayat yang dibaca dalam Al-Quran sendiri gitu ya, Pak? Iya. Ini anak-anak ini apa namanya? Main bola api. Salah satunya itu ada ayat yang ya narukuni bardau wasalaman ala Ibrahim. Ada. Jadi itu cerita tentang Nabi Ibrahim yang hendak dibakar saat itu di Ya narukuni he geni isun bar dan adem masira, gitu kan? Iya. Jadi kisah tentang membakar Nabi Ibrahim yang Iya. tidak mempan dan menjadi dingin apinya gitu, Pak. Jadi biar ya ini yang dibaca ini Ada pertanyaan itu. ya ini yang dibaca ini di samping Al-Fatihah ya itu untuk belajar tenaga dalam hikmah, bukan tenaga dalam yang seperti di perguruan-perguruan merpati putih, itu bukan. Itu lebih ke fisik, kalau ini lebih ke batin dan hikmah gitu, Pak. Lebih ke hikmah, lebih ke batin ya. Artinya mungkin latihan fisik juga ada. Ya tapi ada ini bacaan sekaligus Qur'annya juga kan ada latihan baca-bacaannya fisiknya ya. juga ya. Iya. Tapi kalau misal ada ilmu kebal kayak bacok tadi, dimulai dari sini juga sebenarnya, Pak? Iya, dimulai dari sini. Ini kan awal semua nih. Fisik sekali ya? Awal semua. Sekarang itu lagi marak memang, lagi musim. Orang dikit-dikit sakit bilangnya santet gitu. Iya. Padahal yang namanya santet itu
semudah membalikan telapak tangan gitu loh. Membedakan antara santet dan santet atau menyantet orang tuh nggak semudah membalikan telapak tangan ya Pak? Kalau yang namanya dukun santet itu berarti orangnya sudah nyantet, namanya dukun santet. Pembunuhan ya? Iya, jelas pembunuhan gitu kan. Jadi bagi pencerahan aja, orang yang punya kelebihan dalam ilmu hikmah, usahakan pencerahan sajalah. Pencerahan, bagaimana kita ini selamat, bukan konten-konten yang ujung-ujungnya konten tersebut itu membohongi orang gitu loh. Membohongi orang. Iya. Artinya bisa saja punya orang kelebihan hikmah tapi sifatnya jangan membodohi orang gitu ya Pak ya? Iya. Padahal praktek aslinya nggak begitu sebetulnya. Iya. Nah setelah ini nih Bah, ini sudah jurus ke 8 ya, berarti sebentar lagi Pak ya? Iya bentar lagi, paling bangsa 5 menit lagi lah. 5 menit lagi. Nah teman-teman nanti kalau sebentar lagi, 5 menitan lagi akan selesai, kita akan langsung praktek bermain bola api. Dulu itu ya, Ya. pernah agak sedikit flashback Cerita ke belakang. Ya. Ada jamaah Ya. yang belajar sampai ke bola api itu diadu dengan para santri yang waktu itu lagi belajar. Iya. Santri waktu itu diketuai adik saya tuh, kaptennya tuh, namanya Lutfi. Iya. Itu kaptennya waktu itu, gitu. Iya. Itu waktu itu yang namanya bola itu sama santri sampai dipegang gini loh. Waktu itu. Wow. Itu para jamaah ngeper banget itu waktu itu, gitu ya. Mungkin sekarang juga bisa dilakuin ya Pak ntar ya? Bisa, cuman jangan untuk kesombongan. Kalau Allah nggak ridho ya repot kan. Iya. Jadi semata-mata untuk dapat keridoan ya Pak ya? Berdoa juga supaya dapat ridho, dikasih jalan supaya tetap bisa main bola api tanpa merasakan panas gitu lah ya Pak ya? Iya. Tapi kalau main bola api itu sebenarnya main sepak bola seperti biasa gitu Pak ya? Pertanyaan nih, Arif. Jadi gimana menyikapi ilmu hitam yang medianya menggunakan media yang menyangkut pautkan dengan ajaran agama Islam? Bagaimana tanggapan Ki Haris nih, Abah Haris? Menurut saya ya, yang bertanya siapa? Muhammad Kiki Padilla. Untuk Muhammad Kiki Padilla, yang perlu diketahui dulu adalah ilmu hitam itu nggak ada. Ilmu hitam tidak ada. Silakan pertanyaannya. Ketika saya bilang ilmu hitam tidak ada. Bisa cek juga mungkin di YouTube-nya ya Pak ya? Ya, artinya sebelum bahasa ilmu hitam, saya tekankan lagi bahwa ilmu hitam itu nggak ada. Bagaimana pendapat Kang Haris tentang apa namanya? Ilmu hitam yang memakai media dan mau nyangkut pautkan agama Islam. Jadi ada media tentang ilmu hitam tapi membawa nama agama gitu. Gimana Contoh seperti apa tuh? Ya konten-konten yang isinya adalah ilmu hitam tapi dia itu menyangkut pautkan Seolah-olah dengan bahwa agama. itu ilmu agama. Ya, seperti apa contohnya biar saya bisa. Kayak misal apa ya, nyantet Misalnya gitu ya? nyari setan gitu kan. Oh. Ya, gini. Untuk yang bertanya bahwa Mas Kiki bahwa perlu saya tegaskan dulu bahwa yang namanya ilmu hitam itu tidak ada. Ilmu hitam tidak ada. Masalah ada konten-konten yang konten tersebut seperti mencari makhluk halus dan sebagainya. Itu saya pernah ngomong bahwa stop seperti itu. Jangan saling mengganggu antara manusia dan makhluk halus. Seperti itulah. Biarlah mereka hidup di alamnya, kita juga hidup di alamnya, gitu kan? Jadi tidak saling mengganggu gitu Pak ya? Nggak ada itu sebetulnya yang menangkap makhluk halus atau apa itu, mereka itu tidak bisa ngelihat hasilnya. Tapi karena sudah masuk televisi, maka akhirnya dapat terus ya. Setannya dapat terus tuh. Sama dukun santetnya kalah terus. Bah, pengen nanya, kira-kira kalau misalnya makhluk halus itu banyak, Abah bisa merasakan nggak ada makhluk halus di sini? Biidznillah. Iya bisa ya, insyaallah. Bisa ya? Iya. Saya itu aslinya nggak bisa apa-apa. Ilmu batin, ilmu hikmah saya nggak bisa. Tetapi karena banyaknya maraknya itu konten-konten yang
kadang-kadang hanya mencari uang. Amin, amin nih. Semoga Abah Haris, Abah Farid, Kang Lutfi semoga sehat semua. Amin. Amin. Ini dari Ahmad Syarif. Saya terangkan dulu ya Kang Lutfi ya. Kenapa tidak ada ilmu hitam? Allah itu menciptakan itu ilmu atau menurunkan ilmu itu putih semua. Bahkan sekelas iblis pun Allah menurunkannya putih. Tetapi dengan kesombongannya iblis, kepintaran iblis, sampai ilmunya dia itu untuk durhaka kepada Allah. Berarti kan iblis menghitamkan ilmu itu loh. Jadi kalau kita bilang ada ilmu hitam, berarti kita tuh bersuudon sama Gusti Allah. Itu yang paling penting. Itu. Kalau masalah santet, telu, tenung, itu hanya istilah. Nah, tadi Mas Kiki itu ngasih contoh. Contohnya itu adalah ajaran atau amalan yang menggunakan persis ajaran Islam. Contohnya seperti gimana itu? Seperti apa Mas Kiki? Contohnya aja Mas Kiki. Ini karena Fit. Ini di jurus ke-10 ya Pak? 10 ini ya? terakhir ini. Jadi teman-teman siap-siap nih setelah ini jurus terakhir. Nanti langsung Ini adalah alumni dari jadi setelah ini nanti langsung praktek atau langsung ada pembekalan dulu Bah kira-kira? Mungkin nanti ada Pembekalan dulu ya, ya? pembekalan dulu lah. Bahwa ilmu tersebut tuh ilmu itu bukan untuk kesombongan gitu ya. Iya. Bang Jini mengoper ke depan kepada Imam. Imam bawa bola, terebut oleh Nas. Di boper sayang masih terjadi.